Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan kitab Adabul Muta'allim wal Mustami'in untuk di dalam melanjutkan pembahasan dalam kitab ini. Saya hanya sebagai pengganti di dalam menjelaskan kitab Adabul Muta'allim wal Mustami'in untuk meneruskan yang mana biasanya dikaji oleh saudara saya, yaitu saudara Faiz Aidin. Dikarenakan beliau sedang berhalangan, maka saya menggantikan dalam menjelaskan kitab Adabul Muta'allim wal Mustami'in. Langsung saja, marilah kita sebelum membacakan kitab, marilah kita mengilimi surat Al-Fatihah untuk guru-guru kita, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ilahu Kiai Haji Ibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lil muta'allim an yudariya an-nasa li'annahu yuqal. Dan semestinya bagi seorang pelajar bahwa dia mengimbangi atau bersikap halus terhadap manusia. Karena apa? Karena dikatakan dalam satu maqalah atau suatu hadis, khairun nasi man yudari wa syarrun nasi man yumari. Sebaik-baik manusia yaitu orang yang mengimbangi, dan seburuk-buruk manusia yaitu orang yang mau menang sendiri. Jadi ketika seorang pelajar itu bersikap halus terhadap sesama manusia ataupun terhadap sesama temannya, maka niscaya dia akan disenangi terhadap orang lain. Bersikap halus atau berlemah lembut, niscaya dia akan disayangi oleh seluruh makhluk. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan juga, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah Sang Maha Pengasih.
irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah siapapun yang ada di muka bumi ini, maka yang di langit pun akan mengasihimu. Ini sudah jelas bahwasanya nggak cuma seorang pelajar yang mana kita harus mempunyai sikap lemah lembut, halus di dalam berinteraksi terhadap manusia, di dalam bermasyarakat ataupun di dalam mencari teman, bergaul dalam mencari teman. Selanjutnya, wa inna ma yantafi'ul muta'allim bi kalamil alim idza kana fil muta'allimi salasu khisalin. Dan hanya saja bermanfaat oleh seorang pelajar dengan ucapan orang yang alim jika ada seorang tersebut di dalam pelajaran itu 3 macam sifat. Artinya apa? Ucapan orang alim atau guru itu akan bermanfaat terhadap murid atau seorang pelajar jika seorang pelajar itu mempunyai 3 sifat tersebut atau 3 macam perkara. Yang pertama, at-tawadu'u fi nafsi, yaitu merendah diri, baik merendah diri terhadap guru ketika guru sedang menjelaskan. Kita harus merendah diri meskipun kita sudah tahu, oh ini penjelasannya begini. Itu kita harus merendah diri, nggak boleh sombong. Dengarkan apa kata ustadz kita, apa kata guru kita, dengarkan. Agar apa? Agar ilmu yang telah dijelaskan terhadap ustadz kita atau guru kita itu bisa bermanfaat terhadap diri kita dan juga bisa kita amalkan menjadi berkahnya di dalam kehidupan kita. Terus yang kedua yaitu wal hirsu ala ta'allumi wa ta'zimu lil alim. Yang kedua yaitu gemar atas belajar. Ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, maka syaratnya yaitu kita harus gemar dulu dalam belajar itu. Atau ada suatu pelajaran yang kita mau pelajari, maka harus kita gemar dulu terhadap pelajaran itu. Kalau kita nggak gemar, maka itu akan susah masuknya. Seperti kita belajar MTK, itu kayaknya susah banget masuknya. Karena apa? Karena kita kurang gemar dalam belajar. Ya, kalau seandainya kurang gemar, maka akan terjadi sifat malas, sifat tidak mau mendengarkan. Maka syaratnya harus gemar atau demen dulu dalam pelajaran. Kalau sudah demen, maka baca pun enak, guru pun dijelaskan oleh guru juga masuk ketika kita sudah demen atau cinta terhadap ilmu yang dipelajarinya. Wa ta'zimu lil alim, dan selanjutnya itu mengagungkan terhadap guru atau ta'zim terhadap guru, memuliakan terhadap guru. Ketika ada guru lewat, kita salaman. Terus ketika guru di dalam menjelaskan pelajaran, kita harus menyimak pelajaran yang dijelaskan oleh guru tersebut. Maka ini sesuatu yang akan mendatangkan manfaat ilmu terhadap kita. Ketika seorang guru menjelaskan terhadap kita lalu kita memperhatikan, insya Allah apa-apa ilmu yang telah kita dapat terhadap guru kita yang telah menjelaskannya akan membawa manfaat terhadap kita.
dan menjadi barokah untuk kita. Fabi tawadu'ihi yanjahu fihi ilmu wa bihirsihi yastakhrijul ilma. Fabi tawadu'ihi, maka dengan rendah dirinya, yanjahu fihi ilmu, maka dia akan mendapatkan manfaat ilmu. Itu tadi, ketika kita merendah di dalam belajar dan guru kita sedang menjelaskan, kalau kita merendah diri maka ilmu akan bermanfaat bagi kita. Syukur-syukur kita bisa menjelaskan terhadap orang lain atau mengamalkan ilmu baik terhadap diri kita ataupun orang lain. Wa bihirsihi, dan dengan gemarnya, yastakhrijul ilma, dikeluarkan akan ilmu. Nah, ketika kita gemar akan ilmu, maka ilmu itu akan nyangkut ke otak dan lalu kita amalkan. Dan dengan takzimnya berbuat, wa bi ta'zimihi yasta'tiful ulama, dan dengan takzimnya berbuat lembut oleh ulama. Ketika kita takzim sama guru, kita sopan sama guru dengan adab di depan guru, kita jangan bercanda, jangan ketawa, ya. Jadi harus kita muliakan guru kita, harus berlemah lembut terhadap guru kita. Jangan guru marahin lalu kamu malah lebih galak daripada guru kamu, maka itu tidak boleh. Lalu wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim, dan sebagian dari ta'zim terhadap ilmu yaitu mentakzimkan guru selain daripada kita mentakzimkan ilmu terhadap ilmu, baik ilmu agama, ilmu yang terhadap kita pelajari yaitu kitab seperti kitab, atau ilmu umum juga kita muliakan, kita takzimi ilmu yang telah ulama-ulama karang, takzimi, kita taruh dengan baik, kita bawa dengan baik. Jangan bawanya ditenteng, tapi diginiin. Nah, begini nih, dibawanya begini. Tuh, begini. Bawanya begini. Ya, jangan begini. Nggak boleh kalau begini. Itu namanya su'ul adab terhadap ngarang atau tidak mempunyai adab. Dan juga ketika ada guru juga kita harus mentakzimkan guru, karena guru yang mengajarkan kita, guru yang mengajarkan ilmu terhadap kita, maka harus kita muliakan guru kita. Qala Ali karamallahu wajhah, telah berkata Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya terhadapnya, ana abdu man allamani harfan, yaitu perkataannya ana abdu man allamani harfan wahidan, saya ini adalah hamba daripada orang yang telah mengajarkanku satu huruf aja beliau sudah menganggap bahwa dia adalah guruku, bahwa beliau adalah guruku. Kata Sayyidina Ali gitu. Wa insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqqa, maka jika ia berkehendak ia jual aku, dan jika ia berkehendak juga ia merdekakanku. Wa insya'a
istaraqqa, dan jika ia berkehendak ia jadikan budak. Saking segitunya sama orang yang mengajari terhadap ilmu satu huruf pun beliau rela menjadikan budak, beliau rela untuk dijual apabila seorang yang telah mengajarkan Sayyidina Ali berkehendak untuk menjualnya, berkehendak untuk menjadikan budaknya. Karena apa? Karena seorang guru itu lebih mulia. Guru yang mengajarkan kita mempunyai dua orang tua. Yang pertama, orang tua yang telah melahirkan kita, yang mendidik jasmani kita, yang membimbing jasmani kita. Nah, guru pun juga orang tua kita. Jadi kita harus sayang terhadap keduanya. Guru yang telah mengajarkan kita itu yang telah membimbing rohani kita. Maka kita harus mentakziminya, baik kedua orang tua kita ataupun guru kita. Selanjutnya, fa inna man 'allamaka harfan, maka sesungguhnya orang yang mengajarkanmu satu huruf, mimma tahtaju ilaihi fid din wa huwa abuka fid din, dari satu huruf dari apa yang engkau perlu kepadanya dalam agama, maka ia adalah bapakmu dalam agama. Ketika kita punya persoalan atau perlu terhadap ilmu agama, lalu kita meminta ajarkan, maka beliau adalah bapak daripada terhadap yang telah mengajarkan agama terhadap kita. Jadi disebutnya Abu Kafiddin. Wasyaikh al-imamu Sadiduddin Asy-Syirazi yaqulu, dan Syekh al-Imam Sadiduddin Asy-Syirazi berkata, qala masyayikhuna, telah berkata guru-guru kami. Berkatanya apa? Man arada ayyakuna ibnuhu aliman wa yanbaghi an yura'iyal ghuraba'a minal fuqaha'i wa yukrimahum wa yu'azzimahum wa yu'tiyahim syai'an. Siapa orang yang ingin bahwa dia adalah anaknya, siapa orang yang ingin anaknya menjadi orang alim, maka semestinya dia memperhatikan orang yang asing dari para ahli ilmu. Maksudnya apa? Orang ahli ilmu itu sangat jarang dikatakan orang yang asing itu, yaitu orang yang ahli ilmu yang memang benar-benar ahli ilmu. Maka dia harus memperhatikan atau membantu terhadap guru kita. Guru kita lagi perlu apa, kita bantu, kita perhatikan. Oh, guru kita lagi butuh ini, maka kalau tidak bisa kita bantulah beliau sebisa kita mungkin, kita bantu. Iya. Wa yukrimahum, dan memuliakan mereka. Guru kita muliakan. Wa yu'azzimahum, dan mentakzimkan mereka. Kita takzimi guru kita dan memberi wa yu'tiyahim syai'an, dan memberikan mereka sesuatu. Kalau kita ke rumah guru atau ketemu guru, kita punya uang, kita keluarin aja uang kita kasih ketika kita bertemu guru.
Kalau ada duit ya kita kasih sambil salaman. Assalamualaikum guru, ini ada sedikit rezeki buat guru. Nggak apa-apa, salaman sambil salaman. Ya kita gegemin itu guru. Atau kalau kita lagi ke rumahnya, kita bawain makanan yang disukai oleh guru kita, seperti duren. Itu guru senang banget. Ya Allah, terima kasih anak muridku, kau baik sekali. Ini yang menjadi futuhnya ilmu. Selain daripada kita belajar, kita juga harus mentakzimkan, memuliakan, dan memberikan terhadap guru kita sesuatu yang ia senangi. Maka semua ini adalah fa'illam yakun ibnuhu aliman. Semua ini maka ketika dia menghormati, memuliakan, dan mentakzimi para ahli ilmu, maka dia akan menjadi orang yang alim. Jika dia tidak menjadi orang alim, fa illam yakun ibnuhu aliman. Jika dia tidak menjadi orang alim, maka yakun hafiduhu aliman. Maka cucunya yang akan menjadi orang alim. Jadi kalau dianya sudah mentakzimkan terhadap guru, memuliakan terhadap guru, memberikan terhadap guru yang guru suka, kalau dia tidak menjadi orang alim, maka cucunya yang nanti akan menjadi alim. Ya, inilah sedikit yang saya sampaikan pada pengajian malam hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang apa-apa yang kita dapat, apa-apa yang telah kita pelajari menjadi manfaat dan barokah ilmu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan membahas adabul mustami'in yang disampaikan oleh guru kita, yaitu saudara saya Faiz Aidin. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.